Apa itu nuklir? Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari nuklir tersebut. Kata nuklir itu sendiri berarti bagian dari atau yang berhubungan dengan nukleus atom atau inti atom. Secara umum, nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti. Sedangkan dalam fisika nuklir, sebuah reaksi nuklir adalah sebuah proses di mana dua nuklei atau partikel nuklir saling bertemukan untuk memproduksi hasil yang berbeda dari produk awal. Nah, nuklir ini dibagi menjadi dua reaksi, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Reaksi fusi nuklir adalah reaksi peleburan dua atau lebih inti atom menjadi atom baru yang menghasilkan energi. Juga dikenal sebagai reaksi yang bersih. Reaksi fusi juga menghasilkan radiasi sinar alfa, beta, dan gamma yang sangat berbahaya bagi manusia. Sedangkan reaksi fisi nuklir adalah reaksi pembelahan inti atom akibat tubrukan inti atom lainnya. Juga menghasilkan energi dan atom baru yang bermassa lebih kecil, serta radiasi elektromagnetik. Nuklir dapat diaplikasikan sebagai PLTN dan juga sebagai senjata nuklir. Prinsip kerja PLTN itu sendiri adalah menggunakan uap dari hasil reaksi fisi yang bertekanan tinggi, yang nantinya uap tersebut akan digunakan untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang akan diubah menjadi energi listrik. Sedangkan senjata nuklir memiliki daya ledak yang sangat besar. Daya ledak ini berasal dari reaksi kimia fisi dan fusi inti-inti atomnya. Reaksi ini melepaskan energi besar dalam waktu singkat. Sejarah nuklir. Sejarah nuklir dimulai ketika Henry Becquerel meneliti fenomena fosfoforensi pada garam uranium yang kemudian dia sebut dengan radioaktivitas pada tahun 1896. Namun, rencana penerapan nuklir dimulai pada tahun 1939 ketika Albert Einstein mengirimkan surat kepada Presiden AS Franklin D. Roosevelt dan menyampaikan teori bahwa reaksi rantai nuklir yang tidak terkontrol memiliki potensi besar untuk dijadikan senjata pembunuh massal. Pada tahun 1940, pemerintah AS menyetujui ide tersebut dan akhirnya bom tersebut dibuat dengan proyek yang disebut sebagai Proyek Manhattan, yang kemudian mencapai hasil setelah 5 tahun pengerjaan. Penggunaan bom atom ini dilakukan pada Agustus 1945 di Jepang, di Nagasaki, dan di Hiroshima. Pengboman tersebut menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang sangat besar. Pengboman tersebut menjadi alasan dari dikeluarkannya Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir yang membatasi kepemilikan senjata nuklir di dunia. Pada saat ini, nuklir digunakan sebagai energi alternatif demi pengurangan energi fosil. Nuklir digunakan sebagai pembangkit listrik, penggunaan medis, dan bidang-bidang lainnya. Keuntungan dan keunggulan energi nuklir. Yang pertama, menjamin pasokan energi listrik karena tersedia 24 jam selama 1 tahun penuh. Yang kedua, tidak mengandung CO2. Otomatis tidak menyebabkan gas rumah kaca. Yang ketiga, sumber termurah dari segala energi yang ada untuk listrik. Keempat, pelepasan yang disebabkan oleh produksi energi nuklir di luar negeri minimal karena sebagian besar sisa dikeluarkan sebagai gas melalui cerobong asap. 5. Sumber pekerjaan dan kekayaan yang penting untuk area di mana ia berada. Jika ada keuntungan, pasti ada kerugiannya tersendiri untuk memakai bahan nuklir ini. 1. Uranium yang diperlukan untuk menghasilkan energi nuklir tidak dianggap sebagai sumber daya terbarukan. 2. Penciptaan dan pembangunan pabrik berhenti meliputi pengeluaran uang yang sangat besar. 3. Jenis energi yang sepenuhnya bergantung pada bahan bakar fosil. 4. Pekerjaan menambang uranium dianggap berbahaya. 5. Tidak 100% aman. Berikut merupakan manfaat dari energi nuklir. Yang pertama, sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang kedua, membantu dalam berbagai macam kegiatan industri. Nuklir juga bisa digunakan dalam kepentingan industri. Misal, mulai dari sinar gamma yang dapat digunakan untuk memeriksa sistem beton bertulang hingga badan pesawat untuk memastikan tidak ada kebocoran secara mikro. Yang ketiga adalah membantu menjaga kualitas dan kuantitas pangan dunia. Yang keempat, menjadikan sumber daya alternatif yang lebih berharga. Yang kelima, membantu dalam bidang medis. Reaksi nuklir juga bermanfaat di bidang medis, misalnya teknologi pada beberapa perangkat medis seperti MRI dan CT scanner. Potensi energi nuklir di Indonesia. Keinginan untuk membangun PLTN di Indonesia sudah dimulai dari tahun 1970-an dengan dimulainya pemilihan tapak pada tahun 1974 dan telah dilakukannya persiapan dengan mempertimbangkan aspek meteorologi, seismitas, hidrologi, geologi, dan sumber daya manusia. Pemerintah menetapkan Perpres nomor 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional yang menetapkan bahwa sumbangan energi baru
dan energi terbarukan untuk kebutuhan energi listrik nasional yang meliputi biomasa, nuklir, tenaga air, tenaga surya, dan tenaga angin. Pada tahun 2025 sekitar 5%. Mengacu pada Perpres nomor 5 tahun 2006 bahwa energi nuklir akan memasuk sekitar 2% dari total kebutuhan listrik nasional. Batan membuat kembali perencanaan pembangunan PLTN dengan membuat milestone pembangunan PLTN dan mempersiapkan hal-hal teknis berupa kelayakan. Setelah itu, fokus pemerintah untuk membangun PLTN beralih ke daerah yang dianggap aman. Daerah dimaksud ialah daerah Bangka Belitung.